Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubu Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 17 September 2020, Injil hari ini diambil dari Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Kita diingatkan supaya selalu layanilah sesama tanpa membeda-bedakan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau sendiri selalu memberi contoh yang baik untuk selalu melayani orang yang membutuhkan dengan penuh kasih. Gerakanlah hati dan pikiran kami agar selalu siap melayani sesama dengan penuh kasih. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi ia sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah layanilah sesama tanpa membeda-bedakan. Waktu bekerja di Filipina, saya sempat mengunjungi satu teman pastor di salah satu pulau kecil. Ia sendirian melayani umat Katolik di pulau itu. Satu hal yang sangat menarik
dari pastor ini adalah bahwa ia membantu dan melayani siapa saja. Ia membantu mengongkos sekolah anak-anak dari keluarga miskin, baik dari keluarga Katolik, Protestan maupun Islam. Ia membantunya dari tingkat SMP sampai perguruan tinggi. Banyak dari anak yang dibantunya sudah menduduki posisi yang penting dalam masyarakat. Pernah saya diundang oleh pastor ini untuk mengunjungi satu keluarga yang dibantunya, dan kini keluarga itu sudah punya bisnis sendiri dan sangat berhasil. Saya sendiri menyaksikan bagaimana perlakuan dari keluarga ini terhadap pastor. Saya pernah tanya pastor, berapa banyak anak sekolah yang dibantunya? Sambil senyum dia berkata, "Freddy, kalau engkau mau membantu, lebih baik jangan menghitung. Saya tidak tahu berapa banyak yang saya bantu. Saya tidak tahu berapa Katolik, Protestan, dan Islam. Yang saya tahu adalah saya membantu orang yang sangat membutuhkan bantuan." Pastor ini sudah mengajar saya apa artinya melayani sesama. Melayani tanpa menghitung berapa jumlah yang dilayani dan berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan. Fokusnya adalah melayani dengan penuh kasih. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, lewat Injil hari ini kita mendengar bahwa Yesus melayani kebutuhan hakiki dari seorang wanita yang sudah bertahun-tahun dilecehkan oleh masyarakat. Ia kehilangan harga diri dan jiwanya hidup dalam kegelapan. Ia dikenal sebagai wanita berdosa. Sebagai wanita berdosa, ia selalu dianggap rendah oleh masyarakat di mana ia tinggal. Ia merasa bahwa harga dirinya sudah tidak ada, baik di kalangan masyarakat maupun di hadapan Tuhan. Rupanya ia sudah mendengar cerita tentang Yesus Kristus. Imannya akan Kristus mendorong dia untuk memberanikan diri datang mendekati Yesus. Ia diterima Yesus dengan penuh belas kasihan. Penerimaan itu sungguh membangkitkan semangat hidupnya. Air mata kegembiraan dijadikannya sebagai air untuk membasahi kaki Yesus. Rambutnya yang lebat dan panjang yang adalah simbol mahkota kecantikan seorang wanita dijadikannya sebagai handuk untuk mengeringkan kaki Yesus. Kemudian ia mencium kaki Yesus dengan menyiraminya dengan minyak wangi. Satu ungkapan kegembiraan yang sangat luar biasa. Mungkin ada yang bertanya, mengapa? Apakah wanita ini normal? Mengapa dia melakukannya dengan sangat berlebihan? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, wanita ini adalah seorang wanita normal. Ia melakukannya secara berlebihan karena ia merasa bahwa Yesus sudah membangkitkan kembali harga dirinya. Yesus sudah selamatkan jiwanya. Yesus sudah menerimanya dan menghantarnya kembali ke tengah masyarakat. Yesus sudah merubah cara hidupnya. Manusia lama sudah ditinggalkannya. Dan kini ia tinggal bersama Yesus dan mengenakan manusia baru. Itulah Yesus Kristus. Ia melayani siapa saja tanpa mempertimbangkan latar belakang manusia yang dilayaninya. Bagaimana dengan sikap pelayanan kita? Apakah kita juga punya semangat seperti Yesus yang selalu siap melayani siapa saja? Kita berdoa semoga semangat pelayanan Yesus Kristus selalu menjadi inspirasi hidup kita. Marilah kita mengikuti contoh hidup yang sudah ditunjukkan oleh seorang pastor dalam cerita tadi untuk melayani sesama tanpa menghitung dan mempertimbangkan latar belakang orang lain. Tetapi yang paling utama adalah melayani dengan kasih. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.